Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Ini kali kedua kita tidak bisa bersama-sama untuk memuji membesarkan nama Tuhan di gereja. Tapi sekali lagi saya yakin percaya bahwa pada waktu orang-orang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan hadir dan akan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saudara-saudara saya akan membagikan untuk kita semua kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan saudara-saudara, pagi hari ini seperti yang saya katakan bahwa kita sudah 2 minggu tidak dapat beribadah bersama-sama, dan keadaan yang terjadi bukannya semakin baik. Keadaan yang terjadi justru membuat kita semakin khawatir, membuat kita semakin bingung, saudara-saudara. Selama ini kita sering mendengar tentang akan ada sesuatu yang terjadi, tetapi kita belum mengalami itu. Kita masih mengadakan ibadah dengan baik, kita masih datang kepada Tuhan dengan tidak ada halangan. Dan saat ini adalah saat-saat di mana kita betul-betul merasakan apa yang firman Tuhan sudah katakan, bahwa untuk kita beribadah itu sulit, untuk kita datang kepada Tuhan itu sulit. Ini waktu-waktu di mana kita berperang, saudara-saudara. Waktu-waktu di mana kita masuk ke dalam peperangan. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa jadilah prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Kita ada dalam peperangan, saudara-saudara. Secara roh kita sedang berperang melawan satu kekuatan jahat yang sedang terjadi di negeri kita, bahkan di bumi ini. Dan pagi hari ini saya ingin menyerukan untuk kita semua, jadilah prajurit. Jangan cuma jadi penonton, jangan cuma jadi orang-orang yang takut menghadapi segala sesuatu. Jangan cuma jadi orang-orang yang ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, jadilah prajurit-prajurit. Jadilah orang-orang yang maju untuk berperang. Dengan cara apa saudara-saudara kita berperang? Dengan cara apa kita menjadi prajurit-prajuritnya Kristus? Dengan cara menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Dunia kita sudah penuh dengan ketakutan. Dunia kita sedang penuh dengan ancaman-ancaman teror yang disebabkan oleh kekuatan ini. Mari jadi prajuritnya Tuhan. Prajuritnya Tuhan yang apa yang dilakukan oleh seorang prajurit Tuhan? Mereka menebarkan kebenaran. Mereka menebarkan kasih. Mereka menebarkan damai sejahtera. Jangan jadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang takut di dalam kehidupannya dan menyebarkan ketakutan itu. Kalau kita takut wajar, saudara-saudara. Kalau kita ragu, kita ada keraguan, kita ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita masih manusia yang memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Tetapi yang saya ingin saya katakan pada pagi hari ini bahwa di tengah-tengah ketakutan kita, mari miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Tetap miliki iman. Dan yang kita sebarkan kepada orang lain bukan ketakutan kita, tetapi yang kita sebarkan kepada orang lain adalah perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang menguatkan orang. Inilah saatnya iman kita diuji. Selama ini kita selalu bilang jadi berkat. Inilah saatnya kita menjadi berkat buat orang lain. Orang-orang lain membagikan kabar-kabar yang menakutkan. Orang lain membagikan kabar yang melemahkan iman. Tapi kita sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan, jadilah orang-orang yang membagikan berkat buat orang lain.
membagikan kabar-kabar yang menguatkan iman orang. Pergunakan mulut kita, pergunakan jari tangan kita untuk menyebarkan Injilnya Tuhan. Injil bicara tentang kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Bagikan itu untuk orang-orang sekeliling kita. Jadi berkat buat orang-orang sekeliling kita. Sehingga betul-betul Kristen bukan cuma jadi slogan dalam kehidupan kita. Tapi kita betul-betul menjadi Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Yang membagikan damai sejahtera. Yang membagikan kekuatan buat orang lain. Kita menjadi prajuritnya Kristus. Kita menjadi orang-orang yang membagikan kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Di saat-saat seperti ini hendaknya iman kita bukannya luntur. Hendaknya iman kita bukannya kita mundur dari Tuhan. Tetapi kita semakin menyebarkan Injil, semakin menyenangkan hati Tuhan kita. Dengan cara inilah seorang prajurit menyenangkan hati komandan. Mari senangkan hati panglima besar kita. Supaya ia mengangkat kita. Ia memberikan kelegaan kepada kita. Betul-betul apa yang selalu saya katakan, Mazmur 23 itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Sampaikan ini kepada orang. Sampaikan iman ini kepada orang. Supaya orang melihat ada yang berbeda dari kehidupan orang-orang percaya. Ada kekuatan yang berbeda yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata bahwa Tuhan baik. Kami mau menjadi prajurit-prajuritnya Kristus. Kami mau menjadi tentara-tentaranya Allah. Yang membagikan kebenaran di tengah-tengah ketidakpastian. Yang membagikan kepastian Tuhan. Yang membagikan damai sejahtera di tengah dunia yang semakin jahat ini. Mampukan kami, kuatkan iman kami. Topang kami Tuhan, sehingga kami terus dapat berjalan sesuai dengan apa yang maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kehidupan mereka Tuhan memberkati dengan limpah. Usaha pekerjaan mereka sekalipun di tengah kondisi yang seperti ini, tapi kami yakin dan percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mengatasi segalanya. Berkat Tuhan akan dicurahkan pada anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga kami semua yang ada. Kami semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami semua ada di dalam kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah dunia yang semakin jahat, kami mau tetap maju di dalam Tuhan. Kami mau tetap kuat di dalam Tuhan. Mari tolong kami Tuhan. Kami akan menjalani hari-hari kami ke depan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dan kami perlaskan doa ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.